Bab 106. Wanita Kolden Ye. Apakah ada masalah dengan itu? Mata Kolden Ye tiba-tiba menajam dan dalam. Siapa yang memberitahumu? Matanya begitu tajam sehingga Claire Sen menelan ludah tanpa sadar. Orang-orang di luar mengatakannya. Oh, kamu percaya apa yang dikatakan orang luar? Apakah kamu tidak tahu di aspek mana aku ada masalah? Kolden Ye tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan meletakkannya di suatu tempat. Claire Sen berteriak cemas, mencoba untuk mendapatkan tangannya kembali. Rasakan itu, apakah aku punya masalah dengan itu? Kepala Claire Sen kosong, di mana tidak ada waktu dan pikiran untuk merasakannya. Dia sangat takut sehingga dia menundukkan kepalanya dan menggigit bahunya, dan dengan cepat menarik tangannya kembali ketika dia melamun. Kolden Ye, kamu cabul. Aku cabul. Mengapa tidak mengatakan bahwa aku mesum ketika aku memohon padaku untuk bertanya padamu tadi malam? Kolden Ye tersenyum jahat, menundukkan kepalanya dan menggigit dagu kecilnya. Perlakukan dirimu sebagai kucing liar. Apakah kamu menggigit di setiap belokan? Wajah Claire Sen hampir berdarah. Bagaimana perasaannya? Sikap Kolden Ye terhadapnya sangat berbeda. Ingat. Kolden Ye mencondongkan tubuh ke telinganya, dengan nada tegas, mulai hari ini, kamu adalah wanita Kolden Ye. Jantung Claire Sen berdetak. Apa yang dia katakan? Di masa depan, apakah itu mantan suamimu atau Davin Ye, atau pria lain, kamu tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan mereka lagi, dan kamu tidak diizinkan untuk melihat lagi. Claire Sen. Jika aku mengetahui bahwa kamu berurusan dengan mereka, atau jika kamu memiliki niat aneh. Tok tok. Pada saat ini, pintu bangsal diketuk, dan Kolden Ye mengangkat alisnya. Ada apa? Suara Arthur Xiao datang dari luar dengan hormat. Tuan Muda Ye, waktu rapat hampir tiba. Mengerti. Kolden Ye memandang Claire Sen, yang masih tercengang, dan mengulurkan tangan dan menjentikkan dahinya. Sudahkah kamu mendengar? Claire Sen belum pulih, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menutupi dahinya dan mengangguk. Tetap sehat di rumah sakit hari ini, aku akan mengirim seseorang untuk menjagamu, dan aku akan datang menjemputmu setelah pulang kerja. Oh. Setelah Kolden Ye pergi, Claire Sen masih tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Jadi dia duduk di tempat tidur dan mengurus apa yang terjadi kemarin dan apa yang dikatakan Kolden Ye barusan. Dia dirawat dengan obat tadi malam, dan ruangan itu juga diberikan obat yang bisa membuat orang koma. Stewart Lu berpikir bahwa Kolden Ye tidak kompeten, jadi dia dengan sengaja meresepkan obat untuk menyiksa Kolden Ye. Ngomong-ngomong, aku ingin menyakitinya, tetapi pada akhirnya, Kolden Ye baik-baik saja, dan dia bangun dengan baik, hanya saja ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh karena kasih untuk beberapa alasan. Pada saat ini, Kolden Ye memberitahunya bahwa dia adalah wanita Kolden Ye mulai hari ini. Apakah itu berarti bahwa mereka berdua bersama tadi malam? Suhu di wajah Claire Sen tiba-tiba naik ketika dia berpikir bahwa Kolden Ye membuat tanda-tanda itu di tubuhnya. Langit. Dia berpikir bahwa Tuhan membuat lelucon besar dengannya sebelumnya, dan ingin mempermainkannya sampai mati. Tidak menyangka. Aku tidak menyangka bahwa orang yang bersamanya tadi malam sebenarnya dia. Untuk sementara, Claire Sen tidak tahu apakah dia harus bahagia atau sedih. Dia tinggal sendirian di rumah sakit hampir sepanjang hari, dan kemudian dia benar-benar bosan, jadi dia ingin mengajukan permohonan keluar. Berita yang tersedia adalah bahwa sebelum Kolden Ye kembali, dia tidak dapat keluar dari rumah sakit dan harus menunggunya di sini. Oleh karena itu, Claire Sen hanya bisa kembali ke rumah sakit untuk memulai hari yang membosankan. Ketika dia kembali dari kamar mandi, kaki Claire Sen sedikit gemetar. Dia memanfaatkan fakta bahwa dia melihatnya lagi. Selain lehernya, ada tanda di mana-mana di tubuhnya. Kaki yang gemetar juga mengumumkan betapa gilanya mereka berdua tadi malam. Tetapi dia tidak dapat mengingat banyak hal,
tetapi dia samar-samar dapat mengingat bahwa Golden Ye terus bertanya padanya apakah dia merasa nyaman dan apakah dia menginginkannya. Lalu dia. Singkatnya, Claire Sen sangat malu sekarang. Dia merasa hampir tidak punya wajah untuk melihat Golden Ye. Sambil memikirkannya, sebuah suara datang dari luar, yang sepertinya adalah suara kursi roda yang berjalan. Dia sudah pulang kerja. Wajah Claire Sen berubah dan dia tanpa sadar menutup matanya dan berpura-pura tidur. Tuan muda kedua sudah pulang kerja. Nyonya muda kedua telah menganggur selama sehari, dan dia harus tidur sekarang. Terima kasih Bibi Chen. Oh. Saat ini Claire Sen sedang bersorak, dia seharusnya bisa terus tidur untuk menghindari Golden Ye. Iya. Tidak ada emosi dalam suara yang dalam dan dingin itu. Segera suara kursi roda sedikit mereda, dan kemudian berhenti di depan ranjang rumah sakitnya. Claire Sen pura-pura tidak mendengar apapun dan terus berpura-pura tidur. Kalian keluar. Claire Sen mendengar dua langkah kaki keluar, itu pasti Arthur Xiao dan Bibi Chen. Setelah itu, bangsal menjadi hening. Setelah beberapa saat, Claire Sen mendengar suara halaman di balik. Dia diam-diam membuka matanya dan melihat Golden Ye mengubah posisi dan menatap majalah. Claire Sen. Apa dia tidak pergi? Ingin tinggal di sini dan membaca majalah. Claire Sen memejamkan matanya lagi. Lihat saja, aku akan terus berpura-pura tidur. Claire Sen tetap tidak bergerak. Golden Ye terus membaca majalah. Golden Ye tidak banyak membalik buku, tetapi setelah dia mendengar napas orang di tempat tidur berangsur-angsur menjadi tenang, dia membalik buku itu hampir tanpa suara. Akhirnya, dia mengangkat matanya, dan mata dingin jatuh pada wajah putih kecil itu. Dia pura-pura tidur, dia tahu. Dia berpikir bahwa orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi pernapasan ketika seseorang tertidur berbeda dari ketika dia tidak tidur, dan detak jantung dapat dibedakan. Wanita bodoh ini mengira dia berpura-pura sangat pintar. Keluarga Sen, mengapa bisa menemukan orang seperti itu? Golden Ye menyipitkan matanya sedikit. Aku memikirkan informasi yang diberikan Arthur Xiao kepadanya. Gaya hidup Claire Sen selalu berpergian antara dua tempat, setiap hari sangat biasa. Dia pulang kerja, membeli sayuran dan memasak, dan mengurus kehidupan sehari-hari suaminya. Tapi pria itu selalu memiliki wanita di luar sana. Bahkan pernikahan itu sangat menipu. Sebelum menikah, pria itu sudah mulai selingkuh. Hanya saja dia bertengkar dengan wanita itu, dan dia menikahi Claire Sen karena marah, dan kemudian wanita itu kembali. Hingga pada hari pria itu memenangkan lotre, keduanya akhirnya bercerai. Meskipun pengalamannya menyedihkan, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ketika dia menikah dengan keluarga Ye, dia akan menikahi keluarga Ye? Di kota utara, ada banyak orang yang ingin membangun hubungan dengan keluarga Ye, tetapi kebanyakan dari mereka ingin bersama Davin Ye, bukan Golden Ye. Karena di mata semua orang, Golden Ye adalah sampah yang duduk di kursi roda sepanjang tahun, harus dirawat setiap hari dan tidak manusiawi. Jadi menikah dengannya berarti tidak hanya menjadi pelayan untuk merawatnya, tetapi juga menjadi janda. Setidaknya, di mata orang luar. Bagaimana gadis biasa bisa melakukan ini? Kecuali jika perlu untuk mendekati keluarga Ye, kekuatan dan uang keluarga Ye yang serakah. Tapi sekarang tindakan Claire Sen telah membuat Golden Ye tidak bisa mengerti. Selama dia datang ke keluarga Ye, dia tidak bergerak sama sekali, dan dia melakukan hal-hal aneh setiap hari. Bahkan tadi malam, bersambung.